Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya adalah Bambang Sugiarto. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. HR Bukhari dan Muslim. Kali ini dengan topik 8 fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga. 1. Fungsi agama. 2. Fungsi sosial budaya. 3. Fungsi cinta kasih. 4. Fungsi perlindungan. 5. Fungsi reproduksi. 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. 7. Fungsi ekonomi. 8. Fungsi pembinaan lingkungan. Delapan fungsi keluarga. Fungsi keluarga mempunyai makna masing-masing dan mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga. Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuh kembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan fungsi agama tidak boleh mengabaikan toleransi beragama, karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Fungsi keagamaan. Dalam fungsi agama terdapat 12 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. 12 nilai dasar tersebut adalah iman, yaitu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan ajarannya. Takwa, yaitu mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran, yaitu menyampaikan apa adanya. Tenggang rasa, yaitu adanya kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya. Kasih sayang, yaitu ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran, dan kecintaan terhadap seseorang. Rajin, yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kesolehan, yaitu memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten. Ketaatan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan segera dan senang hati. Suka membantu, yaitu memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Disiplin, yaitu menempati waktu dan mematuhi aturan yang telah disepakati. Sopan santun, yaitu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Sabar dan ikhlas, yaitu kemampuan untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi kesulitan. Fungsi sosial budaya. Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
Dengan demikian, nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Fungsi sosial budaya terdiri dari 7 nilai dasar yang harus ditanamkan dan diterapkan oleh keluarga. Toleransi dan saling menghargai, yaitu sikap menghargai dan menerima pendirian yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian kita sendiri, serta sikap toleransi dan menerima keberadaan orang lain. Sopan santun, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma sosial budaya setempat. Sopan santun dipelajari anak melalui teladan dan contoh orang tuanya. Gotong royong, yaitu melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang dilandasi oleh sukarela dan kekeluargaan. Menumbuhkan jiwa gotong royong dalam kehidupan keluarga berkaitan dengan perilaku anak-anak untuk saling menolong dan tanpa pamrih dalam melakukan pekerjaan. Kerukunan dan kebersamaan, yaitu hidup berdampingan dalam keberagaman secara damai dan harmonis. Keluarga sebagai tempat pertama mengajarkan anak dalam kebersamaan dan kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Peduli, yaitu mendalami perasaan dan pengalaman orang lain, serta mempunyai sikap kepedulian terhadap masalah sosial, budaya, dan adat yang berbeda. Sikap kepedulian yang ditumbuhkan dalam kehidupan keluarga akan membangkitkan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan, menghargai dan menghormati budaya orang lain. Cinta tanah air, yaitu kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Cinta tanah air yang ditumbuhkan dalam keluarga akan membangkitkan anak-anak untuk cinta produk dalam negeri dan menghargai perjuangan para pahlawan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian, nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Fungsi cinta kasih. Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Dalam fungsi cinta kasih, terdapat 8 nilai yang perlu ditanamkan dan diterapkan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah empati, yaitu memahami dan mengerti perasaan orang lain, atau kemampuan seseorang mengenali perasaan orang lain, serta keinginan membantu orang lain. Empati ini akan mendorong sikap seseorang untuk peduli. Akrab, yaitu hubungan yang dilandasi rasa kebersamaan dan kedekatan perasaan keakraban, ditandai dengan adanya saling memberi perhatian, menikmati kebersamaan, serta memiliki rasa persahabatan.
Adil, yaitu sikap tidak memihak atau tidak pilih kasih kepada orang lain. Pemaaf, yaitu menerima kesalahan orang lain tanpa ada perasaan dendam. Pemaaf dapat membentuk kepribadian anak yang positif. Setia, yaitu memenuhi harapan dan keinginan orang lain, baik yang diminta atau tidak diminta. Suka menolong, yaitu kebiasaan untuk menolong dan membantu orang lain. Pengorbanan, yaitu kerelaan memberikan sesuatu untuk membantu orang lain, diminta atau tidak diminta. Tanggung jawab, yaitu mengetahui dan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Fungsi perlindungan. Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi, maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menenteramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik, maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya, serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam fungsi perlindungan terdapat 5 nilai yang perlu ditanamkan dan terapkan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah aman, yaitu perasaan yang terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Keluarga menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga dalam segala aspek kehidupan. Pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa disertai rasa dendam dan mampu menunjukkan kesalahan diri sendiri dan orang lain serta selalu berusaha memperbaikinya. Tanggap, yaitu mengetahui dan menyadari sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang akan dihadapinya. Tabah, yaitu mampu menahan diri ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Kemampuan mengendalikan diri dan membangkitkan semangat ketika menghadapi masalah. Peduli, yaitu upaya untuk menanggapi perasaan dan pengalaman orang lain. Kepedulian yang baik dapat memunculkan rasa persaudaraan yang erat. Fungsi reproduksi. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. Fungsi ekonomi kreatif, yaitu mendapatkan dan mengembangkan banyak cara atau ide untuk melakukan sesuatu sehingga berhasil. Tanggung jawab, yaitu mengetahui dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Kerjasama, yaitu melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan ikhlas. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Dalam fungsi ekonomi, terdapat 5 nilai yang perlu ditanamkan dan diterapkan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah hemat, yaitu berhati-hati dalam menggunakan uang. Orang hemat ditandai oleh tidak bersikap boros, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Teliti, yaitu selalu berhati-hati dalam segala hal,
Orang yang teliti selalu mempertimbangkan untung rugi dan memperkecil kesalahan dalam segala tindakannya. Disiplin, yaitu selalu mematuhi aturan yang telah ditentukan. Orang yang disiplin biasanya melakukan pembayaran dengan tepat waktu, menabung secara rutin, dan mematuhi kesepakatan kerjasama dalam usaha. Peduli, yaitu menanggapi perasaan orang lain. Orang peduli selalu ingin membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Ulet, yaitu berusaha keras untuk mencapai tujuan. Orang ulet ditandai tidak pernah putus asa dan selalu ingin mencoba kembali jika ia mengalami kegagalan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar, bersosialisasi, serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga, maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif. Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar. Dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan terdapat 7 nilai yang perlu ditanamkan dan diterapkan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah percaya diri, yaitu kebebasan berbuat secara mandiri dengan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Anak yang percaya diri ditandai dengan tidak merasa rendah diri dan berani mengungkapkan kemampuannya. Luwes, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dimanapun berada. Anak yang luwes biasanya mudah menerima pendapat orang lain dan mudah bergaul. Bangga, yaitu perasaan senang yang dimiliki ketika selesai melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menantang, kemudian berhasil meraih sesuatu yang diinginkan. Bangga ditandai oleh kesenangan seseorang setelah berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan, tanpa diiringi dengan sikap sombong. Rajin, yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dan berusaha mendapatkan hasil yang terbaik. Fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitarnya, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Dalam fungsi pembinaan lingkungan terdapat 4 nilai yang perlu ditanamkan dan diterapkan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah bersih, yaitu kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, polusi, dan sampah. Orang bersih dicirikan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Disiplin, yaitu selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Orang disiplin dicirikan oleh perilaku yang tidak pernah merusak lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pengelolaan, yaitu upaya untuk memelihara, memanfaatkan, dan memperbaiki lingkungan. Pelestarian, yaitu upaya untuk menjaga keserasian antara keluarga dan lingkungan.
Keluarga dan lingkungan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kondisi lingkungan perlu dijaga kelestariannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Semoga 8 fungsi keluarga ini ada manfaatnya. Apabila ada sikap dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.